Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pesan moral ya. Ini adalah pelajaran dari tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, di sini kita akan belajar menentukan pesan moral dari suatu cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada pesan moral yang ada di dalamnya atau yang ingin disampaikan. Nah, pesan moral itu dapat kita ketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Dan pesan moral dalam cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca. Pesan tersebut dapat ditemukan dalam cerita baik secara tersurat. Nah, tersurat itu berarti secara langsung ya. Jadi tertulis di situ. Atau secara tersirat. Nah, tersirat itu berarti secara tidak langsung ya. Kemudian jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis secara tersirat, maka kita sebagai pembaca dapat mengetahui dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama, kita harus membaca ceritanya dengan cermat ya, termasuk apabila di sana ada dialognya yang dilakukan oleh para tokoh, kita juga harus mencermati dialog tersebut. Kemudian yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Selanjutnya yang ketiga, kita membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dengan bahasa sendiri ya. Itu jadi ada 3 ya. Apabila pesan moral tersebut oleh penulis diceritakan secara tertulis, jadi ada di dalam cerita tersebut ya. Jadi kita sebagai pembaca harus mengetahui 3 cara tersebut ya. Jadi yang pertama tadi membaca cerita dengan cermat, kemudian mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat ataupun pesan. Yang ketiga, kita membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa tersebut. Di sini saya akan membacakan cerita Raja Parkit yang cerdik ya, Raja Parkit yang cerdik. Nah, kita nanti akan menentukan pesan moral yang terkandung dalam cerita Raja Parkit yang cerdik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan di negeri Aceh, hiduplah seekor raja burung parkit beserta rakyatnya. Raja Parkit itu dikenal sangat arif, bijaksana dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja Parkit dan rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan tentram di hutan itu. Setiap hari mereka berkicau dengan suara merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh seorang pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Aku akan menjadi kaya raya dengan menjual kalian, guman si pemburu ya. Keesokan harinya, burung-burung parkit sangat terkejut karena mereka menempel pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari perekat, tetapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara-suara burung parkit yang penuh kecemasan dan ketakutan. Di saat rakyatnya merasa takut dan cemas, Raja Parkit tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja Parkit mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai saudaraku, tenanglah.
Ini adalah berkat yang dibuat oleh si pemburu. Besok kalau si pemburu itu datang, kita pura-pura mati saja. Demikian perintah raja kepada rakyatnya. Keesokan harinya, datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun setelah memeriksanya satu persatu, si pemburu itu pun kecewa karena melihat burung-burung tangkapannya sudah tidak bergerak. Pemburu menyangka burung-burung parkit itu sudah mati. Tiba-tiba pemburu jatuh terpleset sehingga kawanan burung parkit yang sedang berpura-pura mati terkejut, lalu terbang seketika dan bebas. Hanya Raja Parkit yang belum terlepas dari perangkap. Melihat ada satu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja Parkit yang cerdik itu tidak mau kehilangan akal. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Dia berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik, janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya saya akan menghiburmu." Si pemburu sangat terkejut saat menyadari parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang parkit itu. Kabar tentang parkit yang dapat bicara itu sampai juga kepada raja. Kemudian raja mengutus pengawalnya untuk mencari parkit itu. Setelah menemukannya, raja kemudian menukar parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya si pemburu menolaknya. Namun setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu menyetujui permintaan raja. Di istana sang raja, parkit ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari ia selalu diberikan makanan yang enak. Walaupun semua keperluan tercukupi, parkit tidak bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, Parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, Parkit itu pura-pura mati. Ketika raja melihat Parkit sudah tidak bergerak, ia menyangka burung itu sudah mati. Raja menjadi sedih. Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, Parkit itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga, Parkit itu melarikan diri dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul dengan rakyatnya lagi. Dari cerita rakyat ya tentang Raja Parkit yang cerdik tadi, kita bisa mengambil ya pesan moral yang disampaikan dari cerita tersebut. Ya, di antaranya adalah kita harus menjadi orang yang baik ya, dan bijaksana, atau jadilah orang yang baik dan bijaksana, sebab orang yang baik dan bijaksana akan dicintai banyak orang ya, seperti Raja Parkit tadi ya, dia berusaha untuk menolong rakyatnya ya. Walaupun dia sendiri terperangkap pada saat terperangkap oleh lem yang dibuat oleh pemburu ya. Jadi dia tetap tenang ya, tetap tenang supaya bisa membuat rakyatnya juga ikut tenang ya. Itu. Jadi kita harus menjadi orang yang baik dan bijaksana. Sebab orang yang baik dan bijaksana tadi akan dicintai oleh banyak orang ya. Itu tadi. Dan kita tidak mudah atau tidak boleh mudah putus asa ya, seperti
tadi ya, pada saat Raja Parkit tertangkap, dia juga selalu mencari ide dan akhirnya juga bisa terbebas dari perangkap si pemburu tersebut. Oke, itu pesan moral yang dapat disampaikan dari cerita Raja Parkit yang cerdik. Oke, demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran hari ini ya, tentang pesan moral dari suatu cerita. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil hikmah dari pelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum ataupun sesudah belajar supaya kita dimudahkan dan diberikan pemahaman dalam mempelajari suatu pelajaran ya, termasuk pelajaran hari ini ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.